الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah para jamaah Majlis Talim Ar-Raudhah ngaji sore ya insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah sehat semuanya Ibu. Alhamdulillah bahagia. Banyak utang. Kenapa saya tanya bahagia? Karena kalau di bulan Juni, bulan Juli itu bulan yang paling berat. Pertama, bulan banyak bubuhan, ya kan? Sampai kadang seminggu bubuh peng telu nih mesti hitung Bu. Ada kotak amal di depan ge. Katanya pada manten ada kotak amal. Yang berat di situ. Orang diundang nikahan itu seweneng nih Bu. Kenapa? Karena tetangganya bahagia, kita ikut bahagia. Senapnya amal. Kemudian yang kedua di bulan Juni, bulan Juli ini apa? Waktunya bayar sekolah, uang daftar ulang, wis kroso iku Bu. Kemudian apa? Iuran tahunan karena ada dikumpulkan jadi satu. Insya Allah ibu-ibu tenang, para suami sing rotok ngeluh. Makanya saya rotok ngeluh nih kroso nih Bu. Baik, alhamdulillah apalagi sekolah sekarang lumayan mahal. Tapi insya Allah mahalnya sekolah itu bagian dari media orang tua untuk mendidik anak. Karena tujuan ketika anak dididik, kita ketika nanti sudah sakit didoakan. Pas ketika kita nanti meninggal didoakan, dikirimin Al-Fatihah. Oh subhanallah, itu yang diharapkan. Dan alhamdulillah terima kasih kepada para pengurus Ar-Raudhah yang istiqamah memberikan kita kesempatan untuk ngaji sore sekaligus berbagi dengan anak-anak yatim. Insyaallah nanti nambah ke janda. Ada yang janda? Saya tanya yang muda boleh, yang sepuh saya gak janda umur 20 nomor WA ini pinten? Baik, alhamdulillah hari ini karena kita belajar itu enggak terlalu berat, kita langsung ke praktek. Artinya kita pengen perbaiki apa? Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah masalah sholat. Makanya kemarin panitia minta, wis praktek sholat Ustaz tuh bagus. Biar apa? Kalau ilmu kadang sampai rumah lali. Tapi kalau kemudian praktek, insya Allah, sampai rumah tetap lali. Nah, insya Allah sudah nggak lupa Ibu. Makanya saya tampilkan di layar biar lebih jelas. Baik, sebelum kita praktik sholat, karena sholat itu terikat. Ikatan sholat itu dengan apa? Wudhu. Wudhu sama sholat itu ibadah yang nggak bisa dipisahkan. Beda antara umroh sama haji. Itu ibadah yang berbeda. Orang yang belum haji boleh umroh. Atau mungkin kurban sama akikah, itu ibadah yang berbeda. Orang yang belum akikah dulu, sekarang sudah punya uang boleh kurban. Atau orang yang sudah akikah, gak punya uang tuh kurban boleh tidak kurban. Tapi kalau sholat gak iso, karena sudah iqamah, tempat wudhu masih antri. Wis aku tak sholat sih, mari sholat gue baru bisa. Bisa.
Artinya ibadah ini berurutan. Wudu dulu baru salat. Kalau wudunya nggak pas, wudunya nggak sah, salatnya juga nggak sah. Berarti pelatihan salat ini pertama harus dari wudu. Siap? Sudah tahu tata cara wudu? Oh, insya Allah wis aman. Selesai kajian kita, wis iso ibu. Sekarang kita perbaiki dulu apanya? Ya apa tata cara wudu? Dalilnya mana? Mengusap wajah itu mana dalilnya? Terus caranya gimana? Ini yang penting. Insya Allah ibu-ibu sudah bisa. Cuma ketika praktekkan dulu masih sejak Makanya kalau ditanya dalilnya mana? Hadis riwayat guru SD. Kita rubah ojo iku. Kenapa? Karena Nabi mengancam. Apa kata Rasulullah? Innallaha, sesungguhnya Allah yubghidu, membenci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Kulla alimin bid dunya, orang yang alim atau orang yang cerdas, orang yang berilmu tapi perkara dunia. Kadang orang nggak ngerti tulisan, tapi kalau uang lu ngerti. Bener. Kayak somoco, tapi untuk susu gak pernah salah, pancet bener. Iya, saya punya tetangga itu gak lulus SD, Bu. Gak bisa baca, gak iso tanda tangan, tapi sugih. Punya penggilingan padi. Jadi kuat terus punya sama ininya juga tempat jemurannya. Jadi para orang desa itu jualnya ke situ. Orangnya gak lulus SD, Bu. Sugih. Saya pernah baru tahu kalau nggak bisa baca ketika masjid butuh zakat gitu. Jadi beli berasnya langsung ke sana. Sudah Pak, saya minta ini Pak, minta kwitansi karena dia dari masjid. Aku kayak nulis sih. Sebenarnya tulisan cewek ya. Sudah ditulis, Pak, tanda tangan. Ternyata bapaknya bondo jempol. Jadi jempol dimasukkan ke tinta. Iki. Oh ya Allah. Tapi kok jenengan sugih, Pak? Kok ngerti duit? Lek duit itu gak usah. Tekan ambune wis ngerti. Di ambung, oh iki 50. Oh iki 100. Tapi sing wangil, sing uang 1.000 sama 2.000. Kenapa? Iku locek iku, muterin nih. Dompet-dompet orang miskin. Iku angil makanya muterin di pasar, kadang mampu terasi, kadang mampu ini. Tapi ternyata subhanallah, artinya begini, kita ngerti caranya, tapi ketika ditanya dalilnya mana kita enggak. Makanya Nabi mengatakan Allah benci. Siapa yang Allah benci? Orang ngerti urusan dunia, ngerti jual beli, ngerti perdagangan, ngerti ekonomi, ngerti tata cara sosial, tapi jahil bi amril akhirah, tapi dia bodoh dalam urusan akhirat. Makanya kita nggak pingin kayak begitu, biar kita menjadi orang yang dicintai Allah. Kalau Allah sudah cintai ku enak. Makanya jenengan habis sholat tarawih baca apa kemarin? Doanya habis sholat tarawih, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Terus wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Artinya apa, Bu? Manut. Manut siapa? Manut imam. Kita coba terjemahkan. Allahumma. Artinya apa? Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka. Apa as'aluka? Manut as'aluka itu artinya apa? Mohon, meminta kepadamu. Kita minta apa? Ridhoka. Apa? Ridhomu. Berarti kan kita pingin apa? Mendapatkan cinta. Kalau sudah dapat cinta maka pasti dapat ridho. Lewis dapat ridho. Orang kalau sudah diridhoi Allah, apa kata Allah? A'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, itu maka Allah janjikan namanya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang akan abadi di dalamnya. Kan kita pengen masuk? Pengen masuk surga?
Oh, jenengan kalau sudah masuk surga itu nanti di surga itu lengkap, Bu. Apa kata Allah di surah Yasin itu? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Terus walakum fiha ma tad'un. Wis suwe kata Kak Yasinan. Nah, apa kata Allah? Walakum fiha, dan bagi kalian fiha di dalam surga ma tashtahi, apa yang kalian kehendaki. Di surga lek jenengan pengin rumah, tinggal jaluk, ya Allah, saya pengin rumah yang ada tingkat 5, ada kolam renangnya, tapi saya nggak pengin dari air, pengin dari apa? Dari susu. Oh, kolam susu. Ini kan ada kolam susu. Sembuh susu nih sopa, saya nggak paham. Dari surga apa yang kita harapkan ada. Jangankan kolam susu, kita minta khamar di surga itu ada. Makanya di dunia kita nggak boleh minum khamar, itu karena nanti minuman di ahli surga. Namanya rahiq. Allah katakan apa? Rahiqim makhtum. Yusqawna min rahiqim makhtum. Penduduk surga itu sama Allah dikasih rahiq. Namanya rahiq itu artinya apa? Khamar. Makanya nanti pernah minum khamar? Gak pernah kan? Jangan wis. Nanti minum di surga insya Allah. Mohon maaf, ini kucingnya agak lapar jadi teriak. Baik, kita akan bahas tata cara wudhu. Ini banyak keutamaan wudhu, insya Allah wis apal. Contoh ini sedikit. Kalau kita berwudhu, kata Rasulullah, idza tawaddal abdul muslim awil mu'minu faghasala wajhahu. Kalau ibu-ibu berwudhu kemudian mengusap bagian wajah, apa keutamaannya? Kharaja min wajhihi, keluar dari wajahnya kullu khati'atin, setiap kesalahan, setiap dosa, nadhara ilaiha, yang dosa itu bersumber dari mata. Jadi kita ini kadang dosanya lewat apa? Ya apa gak mau maksiat, Ibu, di mana-mana ada maksiat. Imam Syafi'i dulu, Ibu, subhanallah, orang cerdas, setiap baca apapun satu kali baca langsung hafal. Itu Imam Syafi'i yang jenengan madhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i itu cerdas, Ibu. Setiap kali baca apapun itu satu kali baca hatam. Makanya kemudian beliau itu sudah bisa menghatamkan Quran di usia 9 tahun. Jadi 9 tahun sudah hatam Quran Imam Syafi'i. Suatu ketika hafalannya itu rotok lambat itu. Setelah baca 3 kali baru hatam. Baru apa? Hafal. Kok sebelumnya 1 kali. Setelah itu kok 3 kali baru kemudian hafal Quran. Datang kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Beliau mengatakan, syaqautu ila waqi'in an su'a khifdi. Aku mengadukan kepada guruku namanya Imam Waqi'. Apa? Tentang sulitnya menghafal. Apa kata Imam Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', kalau pingin hafalanmu kembali cepat, maka tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i bingung, aku gak tahu maksiat gak pernah lihat kemaksiatan. Ternyata Imam Syafi'i itu kalau mau ke rumahnya gurunya itu harus lewat pasar. Qadarullah lagi berjalan di pasar Madiopuro. Di pasar saat itu ada mama lewat di depannya, lagi kena angin, tiba-tiba celananya, roknya itu apa? Kesingkap, Ibu. Mek kelihatan betis, gak sampai di sini. Itu mek kelihatan betis gak sengaja Imam Syafi'i itu, Bu. Ternyata mengurangi hafalan. Lah kita gak usah kena angin. Wis kesingkap deh. Gak usah betis sampai terus ya apa ketika maksiat. Lalu terus, Ustaz, saya nggak pernah keluar. Ya oke, aman, nggak pernah keluar. Lo di TV muncul maksiat. Saya nggak punya TV. Oh, di YouTube. Dimanapun kita hidup itu nggak lepas dari
Makanya kemudian maksiat terakhir menjadi maksiut. Makanya kemudian siut gitu kan. Jadi ternyata Allah sudah siapkan setiap kita bermaksiat, cara menghapus dosa sudah Allah siapkan. Kalau pas kita ngusap wajah, dosa dari wajah tadi karena apa? Mata. Oh ternyata Allah kemudian lewat usapan wajah dari wudhu itu ternyata apa? Kharaja, keluar min wajihi, dari wajahnya setiap dosa yang dengannya dia melihat akhir qatil mar, bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Makanya kalau kita habis wudhu itu afdolnya nggak usah diusap, biarkan. Jadi kan kita wudhu, airnya ini biarkan netes. Kenapa? Karena tetesan-tetesan ini meneteskan dosa. Berarti kalau kita berwudu sehari 5 kali, berarti kan apa? Kita itu setiap hari dihapus dosa sebanyak 5 kali. Apalagi ketambahan mau tidur. Mau tidur sudah wudu? Insya Allah kan? Insya Allah ya, nanti kita praktekin. Yang kedua, ketika membasuh apa? Idza ghassala yadayhi. Ketika membasuh kedua tangan, apa keutamaannya membasuh kedua tangan? Kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana basyatha yada'u ma'al ma. Ketika kita mengusap tangan ini, maka ternyata dosa-dosa yang di tangan itu hilang, netes. Apa dosa di tangan? Apa tuh dosa tangan apa sih Bu? Pertama, menyentuh. Kadang nggak sengaja bojone wong, ya apa sih Mas? Wah, ini dosa. Kemudian yang kedua, jenengan naik motor, kemudian bagian parkir disusui, gak sengaja sama tukang parkir, ya apa sih Bu? Ditarik tangannya, itu dosa. Kemudian apalagi dosa di tangan? WA itu dosa, tapi nggak semua WA dosa ya. Artinya kadang ngerasa nih tonggo nih berdua berjauhan. Ya apa sih Mbak Iku? Ya Mbak aku ingin lu ketemu. Jawab Rian ini. Ini dosa. Apalagi dosa tangan? Mencuri. Tapi mencuri kayak itu dihapus dengan wudu. Harus apa? Kembalikan hasil curiannya. Kalau sudah dikembalikan hasil curiannya, maka kemudian setiap berwudu dosanya hilang. Kemudian yang terakhir, ketika membasuh kedua kaki, maka akan keluar dosa-dosa dari kaki. Apa dosanya kaki? Masyad harijalah. Kaki itu melangkah ke tempat maksiat. Ke pasar ibu-ibu? Dengan ke pasar kan? Pakai kaki? Oke, di pasar ada maksiat? Kak sengojo. Ya tapi kenapa? Yang menjadikan kita maksiat kan apa? Kaki. Kadang kemudian pengen ke taklim sama setan dicekel kaki ini. Kak usah Bu nang kacin opo. Tapi kalau pas ada acara konser, ya Allah setan nyuruh, ayo Bu mersiji no. Joget nomor depan, nomor 1 itu. Padahal gak ngerti, gak hafal lakun nih. Makanya di sinilah kemaksiatan, Allah siapkan fasilitas penghapus dosa. Ini tanda cinta Allah pada kita. Maka nemen kalau kemudian kita habis dosa, kita tidak beristighfar. Bukan banyaknya kisah kemudian ini kita percepat nih. Ini biasakan Ibu. Kalau jenengan habis bangun tidur langsung wudu, oh subhanallah. Nih, berwudu setelah bangun tidur bisa mengusir syaitan yang mendekam dalam rongga hidung. Makanya jangan seneng punya hidung mancung. Karena semakin mancungnya hidung, maka syaitan makin banyak. Setan tidur di mana? Nih, setan itu tidur kata setan. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya kemudian berwudu, hendaklah mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena setan bermalam di rongga hidung. Jadi setan itu nginep di hidung. Makanya jaringan kalau mau tidur pakai biar setannya gak iso masuk. Iya. Ini hadis Bu, sahih ini hadisnya. Riwayatnya Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Pakai
masker. Insya Allah besok pagi gak tangi. Kenapa? Gak iso ambak. Gak bisa. Walaupun kita pakai masker lapis 6 atau mungkin lapis 5, setan gak melebu. Gak bisa, setan tetap masuk. Terus gimana cara ngusir setan? Dengan cara wudhu. Makanya kalau jadikan bangun tidur, biasakan wudhu. Di antara wudhu itu kan ada apa? Menghirup sama menghembuskan. Ketika menjenengan menghembuskan air dari hidung, disitulah setan ikut keluar. Makanya jangan seneng hidung. Semakin mancung makin banyak, insyaallah. Jadi kata Rasulullah apa? Idza istaiqadha ahadukum min manami fatawadda. Kalau ibu-ibu baru bangun tidur, yang dilakukan pertama berwudu. Kenapa harus berwudu? Karena wudu itu mengusir syaitan dari rongga hidung. Yang kedua, kalau bisa sebelum tidur juga sudah jalan kadang-kadang. Tapi jangan pas tidur dengan wudhu, nggak boleh. Nggak bisa. Turu kok suruh wudhu. Jadi biasakan. Ini kata Rasulullah. Ini motivasinya Ibu. Mulai nanti malam praktek. Siap. Ini dengan baca sendiri hadisnya. Kata Nabi, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, berarti sudah wudu, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Artinya begini Bu, kalau ibu sudah wudu baru kemudian tidur, maka malaikat itu ikut tidur di selimut kita. Kalau malaikat ikut tidur berarti syaitan pergi. Berarti syaitan gak mendekat. Kenapa? Karena tidur kita dijaga sama malaikat. Kemudian ternyata selain menjaga kita, malaikat itu berdoa. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hambamu si fulan. Si fulan itu nama orang. Kalau bahasa Jawanya itu siapa? Kadang diartikan melati, kadang mawar, kadang siapa lagi? Bunga. Nah, itu artinya nama samaran. Di sini kata Rasulullah, ya Allah, kata malaikat, ya Allah ampunilah dosa hambamu ya Allah. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan suci. Kalau jenengan tidur, mohon maaf, nggak wudu sebelum tidur, setan ikut nimbrung tidur di situ. Bahkan setan senang tidur di dalam rongga hidung. Plus kemudian apa? Diikat di bagian leher di sini, tengkuk kayak telu ikatan. Biar apa? Biar subuh gak bangun. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau ada orang gak bangun tidur apa? Bala syaitan fi udunaihima. Kalau ibu-ibu baru bangun ketika mendengar adzan subuh, itu setan kencing di telinganya. Kalau subuh gak bangun, berarti mohon maaf, saeknya juga nempel di mata. Itu benar. Makanya kalau pingin dijauhi setan, tidurnya sudah siap. Dari tadi malam siap ya. Jangan tidur kecuali sudah berwudu. Insyaallah. Ustaz, jam 12 bangun kebelet pipis. Ya wudu mana? Lah kenapa? Karena nanti kan masih tidur. Ketika tidur dijaga lagi sama malaikat, syaitannya pergi insya Allah. Terus gimana tata cara wudu? Ini pertama, wudu itu rukunnya ada 4. Rukun wudu dalam Al-Quran ada 4. Mana yang 4 itu? Wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau ditanya rukun wudu ada berapa dalam Al-Quran? 4. 1 wajah, tangan, kepala, kaki. Kan tuh jadi lagu itu loh. Kepala, oh pundak ya. Oh ternyata nggak ada tangannya ya, pundak ya. Oh salah lakunya itu.
Harusnya apa? Wajah, kepala, tangan, kaki, tangan, kaki. Nah itu. Jadi kalau rukun dalam Al-Quran artinya begini Bu. Kalau jenengan wudhu, yang jenengan perhatikan tuh empat ini. Yang jenengan sempurnakan ini. Kalau nanti empat ini ada yang gak sempurna, maka sholat kita nanti gak sah. Kenapa? Karena wudhunya gak sempurna, sholatnya juga ikut gak sah. Jadi kalau saya tanya, mana rukun? 4. 1. Kepala terakhir. Ini nyanyi Bu. Kepala, pundak, lutut. Ini bukan nyanyi, ini hadis. Al-Quran. Pertama yang kedua tangan. Ketiga, keempat. Oke, wis apal. Itu namanya rukun itu apa? Kalau ditinggalkan tidak sah, kalau disempurnakan sempurna. Itu namanya rukun. Baik. Kemudian ada tambahan. Iki tambahan do. Tambahan dari ulama. Tambahannya dari Kalau dari Al-Quran berapa tadi? 4. Kalau tambahan ulama ditambahin jadi 7. 1. Niat. Itu kan pasti jenengan mau wudhu itu pasti nih. Mau makan nih, mau tidur. Apa yang enggak niat? Enggak ada Ibu. Pasti niat. Aduh Ustaz, enggak sengaja. Enggak ada orang melakukan enggak sengaja. Contoh mau ke masjid, wes sudah sholat niat, ternyata ketika pulang ketok sandal wapi Bu. Terdengar sama Ustadz apa nasihatnya? Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Akhirnya sandal yang jelek dibawa dari rumah ditinggal di masjid, sandal yang bagus di ini mungkin pas dengerin itu sambil tidur. Oh salah nih. Niat dalam hati. Habis itu kemudian tambahan apa? Tertib. Ini bagian dari rukun. Tertib urutannya. Gak bisa habis kumur kaki, habis kaki kepala, habis kepala tangan. Selesai gak bisa, harus tertib. Kemudian terakhir apa? Muwalah. Apa muwalah itu? Ini muwalah. Muwalah itu tidak diselingi dengan perkara-perkara yang lain. Artinya muwalah itu berkesinambungan. Jenengan lagi butuh sampai selesai di sini ono telepon. Angkat dulu. Yo setengah jam kemudian mari tadi sampai mana ya? Oh, wajah langsung. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena terhalangi dengan perkara-perkara yang lain. Kalau sebatas wudhu kemudian dipanggil, "Mak, kunci ini, Mak." Iku di atas sandal, di atas apa? Atas lemari. Nggak masalah, masih boleh. Yang nggak boleh itu kalau menjadi pemutus. Apa? Mungkin wudhu, kemudian lagi enak begini, ngobrol. Ya apa nih Mbak? Ngobrol tapi nggak sambil wudhu, maka nih pemutus. Yang boleh pemutus itu satu. Apa? Lagi nyalain keran, tiba-tiba wudhu begini, kerannya mati. Pindah keran yang lain, itu langsung. Gak usah dari awal lagi. Kalau nanti dari awal baru nyalain, balik mana mati, gak selesai. Jadi boleh. Yang gak boleh kalau perkara-perkara di luar wudhu. Rukun wudhu ada berapa di sini kata ulama? 7. Kalau dalam Al-Quran, wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau kata ulama, niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tertib, muwalah. Artinya apa? Berkesinambungan, nggak terputus. Jelas? Oke, kita bahas tata cara wudhu. Ini tata cara wudhu menurut Rasulullah. Hadis ini bersumber dari Utsman bin Affan. Kita lihat sebentar Ibu. Ini Utsman bin Affan itu apa? Da'a biwudu'i. Utsman bin Affan itu nggak praktek, nggak wudhu sebenarnya. Ini praktek praktek di depan para sahabat. Cek ngerti. Kenapa? Karena Utsman itu tahu yo apa cara wudhunya Rasulullah. Akhirnya apa? Lian manggil, sini kata Utsman. Pembantu dipanggil, diambilkanlah wadah untuk berwudhu.
Kemudian beliau fatawadda'ah, beliau berwudu. Faghasala kaffaihi talatan. Pertama, wudu itu harus membasuh tangan. Berapa kali? 3 kali. Kalau jenengan bangun tidur ini hati-hati. Jangan dicelupin. Ini nanti kita bahas tata caranya. Kemudian habis itu berkumur, beristinsyar sebanyak 3 kali. Habis itu mengusap wajah 3 kali. Mengusap kedua tangan kanan sampai kemana? Siku. Berapa kali? 3 kali. Mengusap kedua tangan kiri sampai siku berapa kali? Kemudian mengusap kepala. Nah, ini nggak ada keterangan 3 kalinya. Nah, nanti terjadi perbedaan, saya jelaskan semua perbedaannya. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut Imam Ahmad begini. Kalau menurut Imam siapa mana? Imam Nahrawi. Itu menteri olahraga itu, Bu. Kemudian apa? Mengusap kaki kanan berapa kali? Sampai mana? Mata kaki. Kemudian yang kiri? Kata Nabi, ini keutamaannya, Bu. Kalau benar, kata Utsman, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah wudu nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Ternyata Utsman bin Affan itu melihat Nabi wudu plus beliau praktek di depan para sahabat. Apa keutamaannya? Kata Nabi, barang siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wudhu saja diampuni dosa. Hanya wudhu aja yang tapi kalau wudhu tetap nggak bisa menghapus hutang. Kalau hutang tetap tiba. Tapi yang dihapus apa? Dosa. Pingin apa yang dihapus? Dosa apa hutang? Dosa aja wes. Nah, nanti utang minjem money. Kita bahas tata cara wudu. Pertama niat. Apa niatnya wudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Mohon maaf, itu bukan niat. Itu lafadznya. Niatnya di mana? Di hati. Niatnya di hati, lafadznya kayak tadi. Aku ndak hafal lafadz niat. Pakai bahasa Jawa boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Nggak lafadz pun juga jelas. Kita perhatikan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan tergantung niat. Boleh diucapkan, boleh di hati. Kalau kata Imam Syafi'i pakai lafadz itu sunnah. Jadi jenengan yang pakai nawaitu itu berarti ngikuti Imam Syafi'i. Kalau yang nggak pakai niat, artinya nggak pakai lafadz, itu boleh. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Dalilnya mana? Di dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Monggo dibacakan yang hafal. Nanti dapat bonus. Apa bonus, Ibu? Rawon. Rawon dua piring. Tapi korai dewi piringnya. Nah, kata Allah di surah Qaf begini, Bu. Allah katakan, inna apa itu? Walaqad khalaqnal insan. Inna khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsuh. Kata Allah, kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang terbesit di dalam hati manusia. Jadi kita sholat itu ikhlas apa enggak? Allah tahu. Kita tahu apa enggak? Nggak tahu. Sholatnya khusyuk apalagi pipo. Ono mertua. Subhanallah. Ini pas ada mertua. Kenapa? Kan barangkali contoh gini ya. Orang tua, mertua kita mungkin punya 3 anak. Anak laki semua. Pas Ramadan hari raya 3-3 bawa istri. Biasanya kan 3 istri apa? Lomba. Cek ketok nih, Bang.
Lah sing tekan Malang itu ya Allah, mari subuh lo langsung kora-kora, seneng aku. Oh sing tekan Jogja, ya Allah mari subuh turu maneh. Sing tekan Malang tuh ya Allah, lek salat itu khusyuk, usolli khusyuk. Lek salat di rumah ya Anda. Ya Allah. Lek salat di rumah. Kira-kira siapa yang tahu nih? Allah. Dari mana Allah tahu? Hati. Makanya kemudian gak usah pakai lafaz pun Allah sudah tahu. Kayak jenengan dengar Allah Allahu Akbar maghrib. Gak usah kemudian ya Allah saya mau wudu, mau sholat subuh, kan gak mungkin. Pasti mau sholat. Nah, makanya ketika wudu gak usah pakai niat pun tetap boleh. Jenengan pakai niat boleh tapi hati-hati. Kalau nanti jenengan pakai nawaitu itu jangan di kamar mandi. Kalau jenengan wudhu pas mandi kan, habis itu kanan wudhu di kamar mandi, nggak usah dibaca nawaitul wudhu li rafil hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kata Allah itu nggak boleh di kamar mandi. Terus gimana? Di dalam hati saja cukup. Tapi kalau pas di luar kamar mandi, silahkan kalau jenengan mau pakai nawaitu. Faham? Berarti niat itu di mana? Hati. Sakitnya tuh makanya kemudian ada apa? Ada perintah jagalah istri, jangan kau sakiti. Itu kan ada kan? Jaga hati apa istri? Pertama niat. Yang kedua setelah niat ucapkan bismillah. Ini hadisnya Ibu. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat kata Nabi bagi orang yang tidak berwudu. Nah, kemudian wala wudu'a, dan kata Rasulullah tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Jadi kalau tadi jenengan sudah nawaitu, kalau yang nggak pakai cukup dengan di hati langsung bismillah. Nggak usah ar-Rahmanir-Rahim. Cukup bismillah. Sudah selama ini begitu? Belum. Jadi ini bagian dari apa? Kita baca. Jadi kalau pakai usul nawaitu silahkan, yang nggak pakai langsung bismillah. Nggak usah pakai ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah. Keutamanya apa kata Nabi? Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Makanya jenengan ucapkan bismillah. Sebelum basuh tangan. Jadi ini masih masuk dari niat, habis itu bismillah. Setelah itu, kalau lupa, kalau lupa tetap wudunya sah, karena ini bukan rukun. Rukun tadi 4. Bismillah nggak masuk rukun, cuma wudunya kurang sempurna. Ibaratnya kalau pakai bismillah sempurna 100, kalau lupa bismillah mungkin tinggal 90, tapi tetap sah. Jelas? Kemudian selanjutnya baru setelah bismillah membasuh tangan. Basuh tangan seperti apa? Caranya begini, jenengan wudu pakai keran apa pakai gayung? Pakai keran. Jadi yang pakai keran dulu. Jadi kalau pakai keran jangan terlalu bantar airnya, enggak boleh bantar-bantar itu. Pertama begini. Jadi ini pertama usap sebelah sini, belakangnya. 1. Jadi dipisahin dulu antara hitungan 1, kan berapa kali di situ? 3 kali kan? Maka untuk menentukan dipisahkan dulu tangannya. Ini 1, 2. Kalau terus begini, ini lengket terus. Walaupun jenengan ngitung 3 kali, tapi tetap hitungannya di sana di hadapan Allah misalnya 1 kali. Jadi memisahkan hitungan 1 sama 2 itu dengan apa? Tangan sama dengan nanti ketika membasuh begini. 1, 2, pancet begini, gak nelepas. Ini walaupun hitung 3 kali, tetap hitungannya 1. Makanya dikatakan 3 itu caranya begini. Nah, ini kan terpisah. Memisahkan itu berarti sudah menunjukkan 1. Kalau sudah terpisah, cok dibaliknya mana?
Berarti sudah yang kedua. Jadi cara ini kata Rasulullah, ini juga perhatikan dulu. Idza istaiqadzakum min naumi, kalau ibu-ibu baru bangun dari tidur, fala yaghmis yadu fil inna, jangan celupkan tangannya di bejana. Kalau di zaman Nabi itu kan pakai ini, pakai apa namanya? Gentong lah, atau mungkin pakai bak. Itu kalau bangun tidur jangan langsung cuci di dalam. Jangan kalau di rumah jangan cuci di dalam bak. Itu nggak boleh kalau baru bangun tidur. Kenapa? Hatta yaghsilaha salatan, sampai engkau mencucinya 3 kali di luar bak. Kalau pakai keran kan aman. Kemudian kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadah, karena ibu-ibu nggak tahu ketika tidur tangannya tidur di mana. Bisa kukur-kukur di sana kan nggak tahu kan. Makanya kalau awal enak masih begini atau masih begini, ada yang begini. Tapi ketika sudah kondisi tidur kadang tangan makanya dikhawatirkan itu kata Nabi jangan celupkan, cuci dulu di luar. Cara mencucinya kalau pakai gayung, kalau jenengan pakai gayung, ini ibaratnya nih gayung, jenengan ngambil air taruh di apa namanya, di pinggiran ini. Kalau pakai apa namanya, ya. Habis itu tumpahkan begini ibu, tumpahkan, ini kan 1, 2, ini kan terus sebanyak 3 kali. Nanti kalau sudah dicuci, ketika waktunya mau berwudu ngambil air, itu sudah boleh langsung ke dalam. Sudah boleh. Kenapa? Karena sudah bersih. Yang nggak boleh itu ketika masih pertama kali cuci. Sebanyak berapa kali kita nyuci? 3 kali. Kemudian kalau bisa bersiwak. Sebelum berkumur itu bersiwak. Siwak itu apa? Boleh pakai kayu siwak atau boleh pakai sikat gigi atau boleh pakai tangan. Kenapa? Karena kalau sholat, ketika nanti kita sholat itu pas lagi baca Al-Quran itu malaikat nempelkan mulutnya di mulut kita, maka semua yang terbaca oleh kita itu langsung masuk ke dalam mulut malaikat. Dan malaikat itu merasa terganggu sebagaimana orang terganggu. Kalau jenengan bangun tidur langsung tahajud, gak sikat gigi, gak ini, malaikat itu megap-megap buku. Gak kuat asli ini bu. Tapi karena wis kadung apa? Kewajiban untuk apa? Untuk mendengarkan setiap bacaan. Megap-megap, apalagi kemudian habis makan pete sebelum tidur. Itu malaikat kalau pingsan, ya bisa pingsan ibu. Makanya kalau bisa laula ana syukka ala ummati la amartum bisiwak 'inda kulli shalah. Boleh pakai siwak. Ini siwak namanya ibu. Ini kayu siwak. Ini banyak dijual kok di pasar Madioporo. Insyaallah nyampur sama ininya bumbu-bumbu itu. Insyaallah ada. Jadi sikat gigi sebelum wudu. Kalau memang ini sudah sikat gigi sebelum wudu, sudah nggak masuk ke sini nggak masalah. Tapi kalau lupa sebelum kumur kita ngambil dulu. Anu kan sendiri. Ini belum masuk ke kumur wudu ya. Karena nanti kumur wudu beda. Ini sendiri siwak. Mas ambil air, tangannya masukkan. Boleh pakai 3 tadi. Boleh pakai kayu siwak, boleh pakai sikat gigi, boleh pakai bataden. Foto nggak masalah. Bata boleh. Zaman disik kan itu kan. Boleh pakai itu atau boleh pakai tangan. Kenapa? Karena setiap mulut kita itu ada 4 gigi di arah depan, itu yang mengeluarkan cairan yang berbau tidak enak. Itu yang kemudian sebelum kita menghadap kepada Allah, bersihkan dulu mulutnya. Sudah, pertama tadi apa? Habis niat? Bismillah. Bismillah, cuci tangan. Yang keempat, siwak. Yang kelima, ini yang banyak salah di antara kita. Yang benar itu berkumur, kemudian menghirup air ke hidung dan menghembuskan itu 1 kali, ngambil air 1 cidukan. Artinya begini Bu, yang sunnah begini, kan kita sudah ngambil air nih. Pakai 1 tangan kalau bisa begini.
Jadi ngambil air dulu. Ini yang sunnah, ini hadisnya. Famat madha wastan syaqa wastan syarah talatan bi talatin gharfatin. Kata Nabi, ini hadisnya Sahih Al-Bukhari Muslim. Lalu berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsyar. Istinsak itu menghirup air ke hidung, istinsyar menghembuskan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi enggak seperti yang diajari di SD. Di SD kan begini. Kan begini kan, habis itu kemudian mulutnya hidung dipencet sampai mancung. Nah, ini gak pas. Jadi yang benar itu begini. Jadi kan kalau sunnah, mau pakai sunnah itu 1 tangan. Coba kalau nggak bisa 2 tangan begini jenengan ngambilnya. Boleh 2 cara. Pertama begini. Sudah, mulut sama hidung sudah ada, jenengan hembuskan ke sebelah kiri, yang hidung dulu. Jadi begini. Tangan kiri mengusap, habis itu mulut sisanya air kumurkan. 1, ngambil lagi. Sama. Begini caranya. Cuma ini kalau jenengan praktekin, insya Allah masuk itu ke hidung. Pertama. Iya. Nah, ini memang bagian dari sunnah yang selama ini kita kurang perhatikan. Kenapa? Atau cara yang kedua ini lebih mudah, cara yang kedua. Jadi dengan ngambil air begini. Sisakan air di sini, ini tuh hidung. Jadi nggak boleh ngambil, nggak boleh dipisahkan. Mulut sama hidung nggak boleh dipisahkan. Artinya 1 kali ngambil air itu langsung untuk mulut sama untuk hidung. Selama ini kan sendiri-sendiri bisa. Padahal hadisnya berbunyi 1, ini yang banyak kesalahan. Kita lihat sebentar keterangan kesalahannya. Banyak yang mengabaikan istinsak sama istinsar. Umumnya istinsak air cuma ditempel di hidung. Yang ketiga kesalahan istinsak mengambil air baru, bukan air untuk berkumur. Ini yang salah. Jadi kan kumur sendiri, habis itu ngambil air untuk, ini yang salah. Yang benar itu ngambil 1 kali untuk apa ini? Mulut, hidung. Ini yang benar. Sunnahnya seperti itu, Ibu. Kemudian ketika ngambil air, kata Rasulullah begini, ini paling penting. Wabalik fil istinsak. Kata Rasulullah, sempurnakan ketika ibu-ibu dalam kondisi istinsak, menghirup air ke hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali kondisi puasa. Kalau puasa nggak boleh terlalu nemen. Tapi kalau di luar puasa, sampai narik, kalau perlu sampai sakit nggak masalah. Kenapa? Karena salah satu cara untuk mengobati dari orang flu, pilek dan sebagainya, menyempurnakan wudhunya dan menyempurnakan istinsyaknya. Jelas? Ada gambaran? Gimana tadi? Kita praktek, tangannya begini. Cara yang pertama, ini sudah ada air kan? Akhirnya ngambil dulu mulutnya. Habis itu apa? Hidung. Ingat, kalau nanti hidungnya masuk, mulutin tak bisa. Ini latihan. Nanti begini ya, ngambil. Kalau enggak tepat awal biasanya begitu. Saya lama-lama awalnya begitu, karena masih di SD diajarikan memang begitu. Nah ya, sekarang kita rubah. Karena hadisnya seperti itu. Jadi begini. Ini ngambil air, sudah terisi mulut. Kemudian buang ke sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Karena setiap perbuatan buruk itu simbolnya ke sebelah kiri. Setan itu sebelah kiri. Coba noleh ke sebelah kiri. Setannya itu. Ya. Makanya kayak jenengan contoh Bu, lagi sholat begini kan, lagi sholat dan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kok mulut tiba-tiba sisa makan keluar. Itu nggak boleh ditelan batal sholat jenengan. Terus gimana? Buang ke sebelah kiri. Kalau jenengan sholat sendiri atau sholat jamaah, ambil tisu. Masukkan begini. Nggak boleh ke depan. Karena di depan itu adalah Allah, di samping kanan itu malaikat, samping kiri setan. Jangan noleh ke sebelah kirinya, enggak. Berarti yang sebelah kiri saya. Nah, artinya gini, simbolnya nggak boleh dimakan, harus dibuang ke sebelah kiri. Makanya ketika wudhu begini, ngambil.
Ini kemudian apa gini? Ini hembuskan, kemudian begini caranya. Nanti jenengan coba di rumah. Atau cara yang kedua, ini yang paling mudah. Ngambil, sudah. Satu. Ngambil lagi. Ini makanya kalau bisa wudhu jenengan itu menghadap ke arah kiblat kalau memang bisa, kalau memang kamar mandi jenengan bisa. Contoh kiblatnya sebelah sana kan, kiblat sebelah sana. Berarti posisikan ini apa namanya baknya itu di sebelah kanan. Ketika nanti kita ngambil ini, langsung ke sebelah kiri. Ya, itu caranya dalam berwudu. Kalau sudah berusaha nggak bisa, ya Allah akan menilai sesuai dengan kemampuan. Allah katakan apa? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan. Mampunya segitu. Sama dengan orang sedekah. Yang paling banyak itu kan banyak, ikhlas itu kan baik. Kemudian sedikit ikhlas itu juga baik. Banyak nggak ikhlas kak? Cuma jangan sedikit yang penting ikhlas, jangan. Kemudian ini masuk ke rukun membasuh wajah. Mana wajah itu? Di sini kemerti oleh sini bukan wajah. Kita bahas sekarang wajah itu. Mana batasan wajah? Pertama begini. Wajah itu pertama tumbuhnya rambut. Paling atas tumbuhnya rambut. Ini kan rambut kan tumbuh sampai sini kan. Ini tumbuhnya rambut. Ini wajah. Kemudian yang kedua sampingnya itu telinga ini, benjolan telinga ini. Berarti ini bagian. Lihat kalian mengatakan hadza al-juz'u minal wajhi. Ini sih bagian dari wajah. Ini bagian dari wajah. Jadi batas wajah samping kanan, samping kiri, benjolan ini. Benjolan apa? Telinga. Kemudian yang selanjutnya dagu, ini dagu. Bukan sini. Kalau ini bukan. Perempuan bagian ini nih apa namanya aurat. Kalau jenengan sholat mukennanya kegedean dari awal sampai sini, gak sah itu bu. Kecuali kalau sholat kemudian lagi Sami Allah ketari, itu nggak masalah karena dari awal sudah menutup. Tapi kalau dari awal terbuka, ini apa? Aurat. Jadi wajah itu pertama tumbuhnya rambut, samping kanan samping kiri benjolan di depan telinga, kemudian di dagu. Ini bagian dari wajah. Kalau ulama mengatakan wajah itu mana dhara ilaiha minal muwajjahat. Kalau jenengan bercermin yang terlihat itu namanya wajah. Kemudian karena wajah ini rukun, maka semua ini harus terkena. Maka nggak boleh kalau jenengan hanya wudu ini nggak kena, batal wudu kita karena ini rukun. Kalau tadi masalah kumur itu bukan rukun, itu masih sunnah. Kalau ini rukun, maka pastikan pertama jenengan basuh wajahnya sendiri. Itu pertama, jangan basuh orang lain. Jadi patokannya nih, ini kalau apa namanya ini rambut, jadi kita begini, tumbuhnya rambut ini. Jadi kita ngambil begini bu. Caranya jenengan dari samping luar dulu, ngambil begini, keluar dulu. Ini kan luar dulu kan, habis itu apa? Ke dalam. Ini bebas, berapa kali pun bebas, selama tidak pisah tangan dengan wajah, masih hitungan satu. Jadi kalau jenengan ngusap, boleh usap luarnya dulu. Ini kan luar sudah, nih. Habis itu bagian dalam. Terserah sudah. Satu. Ngambil lagi. Sama. Yang penting tangan dengan wajah nggak bisa. Kalau sudah pisah begini, balik lagi. Ini sudah yang kedua. Dan nggak boleh lebih dari 3 kali. Maksimal 3 kali. Ini rukun. Bagian wajah itu rukun. Jangan pakai cipu. Pakai tangan. Nih, pakai tangan. Langsung kalau pakai keran jenengan pakai keran begini, kalau pakai gayung jenengan boleh langsung masukkan begini 2. Pakai gayung. Nggih, jenengan pakai gayung betul apa? Tapi begini Bu, lek jenengan wudu itu jangan langsung dari bak, ambil gayung, taruh di pinggir bak niku.
Enggak, kenapa? Kalau langsung begini Bu, jenengan nanti itu apa? Boros, berlebih-lebihan. Itu haram hukumnya. Gak boleh berlebihan. Lek zaman pian kan kita begitu Bu, kayung putih, sewoker. Padahal wudhu itu bukan segernya, sempurnanya. Makanya jenengan tumpahkan. Kalau mau tumpahkan begini boleh atau langsung apa? Baknya mungkin kayungnya agak besar, masukkan aja sudah 2 tangan. Apa kok boleh masukkan? Karena sudah cuci. Jadi sudah suci ini, sudah bersih. Kemudian jenengan ketika ini mohon maaf juga wajah ini gak boleh ada penghalangnya. Yang pakai bedak yang anti air itu harus dihilangkan dulu Bu wajahnya. Bedaknya. Atau mungkin pakai lipstick yang lipstiknya gak tembus air, ya tang waterproof itu hilangkan dulu itu. Kenapa? Kalau kita tetap membasuh berarti yang terbasuh itu bukan bagian apa dalam, yang harus kena itu kan pori-porinya, itu namanya wajah. Dan ini rukun. Kalau rukunnya pas, sholat kita benar baru akan diterima oleh Allah. Jelas? Ini belum selesai ternyata Bu, jam 5. Insyaallah. Selama itu masuk dari bagian anggota wudhu, dan pitek itu kalau apa namanya nempel ada benda yang menghalangi itu nggak sah. Jadi yang pakai bedak kan biasanya kalau bedak itu untuk acara apa biasanya? Manten itu kan waterproof yang artinya memang agak tebel. Maka ketika kita berwudu, sebelum berwudu harusnya itu apa? Hilangkan dulu, bersihkan dulu. Setelah itu baru kemudian berwudu. Yang pakai lipstick sama. Ini juga bagian dari rukun. Wajah itu kan mana tadi tumbuhnya rambut, samping kiri, kanan, kemudian dagu. Ini bagian dari wajah. Ini dibasuh sebanyak berapa? 3 kali. Dan tangan menghitungnya 3 kali itu ketika tangan kita lepas dari wajah, hitungan 1. Muternya di wajah nggak ada batasan. Selama jenengan kok masih kurang apa namanya kurang sempurna, usapkan nggak masalah. Tapi yang nggak boleh kalau lebih dari 3 kali, artinya nyiduknya air lebih dari 3 kali. Setan itu ada kitab namanya Talbil Iblis. Itu menggoda dalam wudu. Salah satunya apa? Dibikin sampai membasuh muka 5 kali. Itu setan sudah bermain di situ. Insyaallah lain waktu kita lanjut. Jam 5 Bu. Ini sudah lapar nih kayaknya. Insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini? Barangkali ada tanyakan? Jelas ya? Monggo. Bonus. Insyaallah. Ada tanyakan jelas? Insyaallah. Sambil nanti bulan depan apa selanjutnya praktek. Artinya kita selesaikan kemudian nanti kita praktekin. Terutama yang praktek yang ini ya tadi mulut. Ada 2 cara kan? Pertama mulut sama hidung diangkat sekaligus atau mulut dipisah dengan hidung tapi ngambil airnya satu kali insyaallah. Jelas ya? Ada mau tanyakan? Ada yang bingung? Ada yang ragu? Jelas? Nggak usah tanya ke temannya, tanya ke saya. Nanti barangkali ada yang kurang jelas. Insyaallah ya. Ini masih sampai ke wajah. Berarti nanti praktekin sampai wajah. Insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.